Saya di sini mewakili distrik 307A1 karena PDJ Panji merupakan salah satu yang paling cemerlang di distrik 307A1. Pertama sekali Pak Panji pada tahun 1971 mendirikan LCG Metropolitan, salah satu klub terbesar dan klub nomor 2 di Indonesia. Jadi jikalah boleh saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mendatangkan seorang PDJ Panji Wisaksana ke dalam distrik dan juga ke dalam perkumpulan Lions Indonesia. Karena bagi kami gerakan beliau sangat luar biasa. Beliau mendirikan yayasan Lions Indonesia yang nanti PDJ Panji, PDJ Willy akan menjelaskan, dan juga Metropolitan yang oleh Presiden Joko akan dijelaskan. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu, Romo. Saya mewakili Lions Club Jakarta Metropolitan di mana Pak Panji menjadi anggota. Tahun ini saya kebetulan menjadi presidennya, jadi saya diminta untuk mewakili Lions Club Jakarta Metropolitan. Tadi sudah disebutkan kalau Lions Club Jakarta Metropolitan salah satu pendirinya adalah Pak Panji. Saya ingat saya waktu masih muda menjadi anggota Lions Club Jakarta Metropolitan, saya mengenal Pak Panji sebagai seorang yang tenang, yang soft spoken, bicaranya tenang, kalem. Tapi beliau punya hati yang kuat, yang kuat. Saya ingat waktu beliau mencoba untuk menjadi gubernur dari Lions Club di Indonesia. Waktu itu belum banyak klub, tapi karena ada beberapa klub, jadi perlu dibentuk satu distrik begitu ya. Dan pimpinan dari distrik itu adalah gubernur. Jadi gubernur itu orang nomor satunya di distrik. Nah, pada waktu itu Pak Panji mencoba untuk run sebagai gubernur di distrik tersebut, tapi oposisinya cukup berat dan oposisinya menyangkut SARA. Saya hanya melihat, karena saya waktu itu masih muda sekali, tahun permulaan 80-an, saya melihat Pak Panji seorang yang fighter, beliau seorang fighter. Dan di tengah oposisi yang keras, tidak setuju karena beliau seorang Tionghoa, tapi beliau fight terus. Dan saya melihat kualitas dari Pak Panji memang seorang leader seorang pimpinan. Saya sangat menghargai waktu itu. Saya lihat wah, hebat ini, karena di tengah-tengah waktu itu di negara kita masih ada SARA yang kuat sekali Jadi rupanya Lions Club waktu itu terpengaruh dengan itu. Tapi syukur alhamdulillah sekarang di Lions Club sudah bebas sama sekali. Tidak ada SARA, tidak ada apa-apa. Dan ini bagus sekali. Perjuangan Pak Panji juga dan saya melihat ini satu perkembangan yang bagus sekali di Lions Club. Tadi saya dapat titipan dari Ibu Evelyn, kalau Pak Panji itu salah satu 20 besar penyumbang dari LCIF, jadi Lions Club International Foundation. Beliau menyumbang sejumlah $52.000 kepada LCIF, dan LCIF ini adalah satu foundation di internasional dan kalau ada gempa bumi atau ada apa selalu mereka menyumbang. Juga waktu di Cianjur kemarin ada gempa, LCIF juga menyumbang. Kemarin waktu di Turki mereka menyumbang besar sekali karena korbannya banyak sekali di sana
Saya tidak mau mengulang pembicara-pembicara sebelumnya karena memang Pak Panji seorang yang pelayan, ya, seorang yang melayani, punya jiwa pelayanan yang sungguh luar biasa. Saya support Pak Harithan untuk supaya Pak Panji menjadi pahlawan nasional. Saya setuju. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, keluarga dari Pak Panji, Romo, dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Kalau tahun 71 Pak Panji mendirikan Lions Club Jakarta Metropolitan. Tahun 1980 Pak Panji mendirikan Yayasan Lions Indonesia. Tadi disampaikan oleh Pak Joko bahwa kalau di International Lions Club itu ada Lions Club International Foundation. Pak Panji bersama dengan beberapa kawannya di Lions Club membuat atau mendirikan serupa dengan Lions Club International Foundation tapi made in Indonesia. Makanya namanya adalah Yayasan Lions Indonesia. Jadi kalau didirikan 80 tahun ini sudah 43 tahun. Saya mengenal Pak Panji dari jauh ketika saya masuk menjadi anggota Lions Club tahun 1993. 11 tahun yang lalu saya mulai mengenal secara dekat Pak Panji karena tiba-tiba saya diundang makan siang, tapi bukan di bukan di The Grill, tapi saya diundangnya di Shangri-La. Dia rupanya lobbyingnya itu di dengan makan siang, malam. Setelah makan siang, jadi rupanya saya tuh di interview, ya, tanpa saya ketahui. Jadi setelah makan siang, saya ditelepon, Willy, secara aklamasi kami tunjuk sebagai ketua yayasan. Saya kaget. Jadi itu 11 tahun yang lalu. Ya, saya sebetulnya sebagai profesional eksekutif waktu itu. Jadi saya bilang, waduh Pak Panji, berat nih, mungkin saya nggak bisa deliver my promise. Saya bilang tidak, harus, ya terpaksa. Bukan terpaksa lah, ya waktu itu terpaksa, tapi ternyata sebenarnya saya banyak diberi pelajaran oleh Pak Panji dalam mengelola Yayasan Lions Indonesia yang didirikan olehnya. Ya, kita di Indonesia mungkin salah satu dari sedikit Lions Club yang mempunyai kantor, yaitu di Pluit. Dan kantor itu sebetulnya adalah atas jasa Pak Panji yang mengusahakan sehingga kita mendapatkan tanah di Pluit dan bisa kita bangun menjadi kantor pusat pelayanan masyarakat Lions Indonesia. Jadi itu adalah jasanya Pak Panji. Mungkin kita harus tepuk tangan kepada Pak Panji. Walaupun Pak Panjinya, mungkin Pak Panji mendengarnya juga. Ya, jadi sering sekali Pak Panji mengajak saya lunch atau menelpon. Kalau menelpon itu cukup panjang, jadi ya saya sebagai anak muda ya, jadi saya dinasihati banyak hal dan itu menjadi pelajaran buat saya. 3 hal yang selalu dia ingatkan kepada saya, yang selalu saya ingat, yang pertama accountability, karena sebagai yayasan itu kita harus accountable ya, supaya kita dipercaya dan kita bisa mendapatkan funding. Kemudian yang kedua, recognition. Jadi kita harus merecognize orang-orang yang memberikan jasa atau berjasa buat kita. Dan yang ketiga adalah transparansi. Jadi sekarang ini karena jasa beliau kita bisa mempunyai dana yang dalam tanda kutip hampir mencapai dana abadi, dan itu betul-betul harus kita jaga. Karena dana ini akan kita gunakan dan terus kita gunakan untuk kepentingan masyarakat banyak.
Dan itu sekali lagi merupakan sumbangsi dari Pak Panji. Ya. Yang berikutnya mungkin satu hal lagi yang terakhir tadi saya teringat Romo mengatakan bahwa yang paling penting bukan memiliki, tapi juga berani melepaskan apa yang dimiliki. Jadi Yayasan Lions Indonesia ini sejak 2 tahun yang lalu, sebetulnya sejak beberapa tahun yang lalu Pak Panji sudah bilang, saya harus digantikan, saya harus melepaskan jabatan saya sebagai ketua badan pembina. Ya, sehingga waktu beliau berpulang, kita sudah mempunyai ketua beliau turun sebagai anggota. Ya, jadi itu tadi apa yang dikatakan Romo, beliau adalah harus menjadi contoh bahwa kita harus berani bukan hanya memiliki, tapi juga melepaskan apa yang kita miliki. Saya rasa demikian saja teologi dari saya. Sekali lagi, tentu saja kita mendukung kalau Pak Panji kita usulkan sebagai pahlawan nasional. Terima kasih. Menutup sesuatu pesan Pak Panji kepada Lions Club dan anak-anak muda di Lions waktu itu. Jangan takut menjadi tua, tapi takutlah jika hidupmu sia-sia.